pada tahun 1800-an itu ada seorang ilmuwan namanya Edward Lean. Edward Lean itu setelah dia membaca satu buku yang menguraikan tentang anatomi pendengar manusia dan telinga kita. Jadi dia mempelajari bagaimana telinga kita mendengar suara di sekitaran, lalu bisa menceritakan kembali. Pokoknya anatomi pendengar manusia yang dia mempelajari. Setelah itu dia berpikir bahwa bagaimana kita juga menciptakan satu alat yang serupa dengan telinga, bisa mendengar suara sekitar, lalu bisa menceritakan atau bisa diputar kembali. Jadi itu motivasi awal bagaimana penemu perekam Edward itu menemukan satu alat. Jadi satu alat itu namanya fonautogram. Jadi fonautogram itu alat yang mendengar sekitarannya lalu mengetik di satu kertas. Setelah itu pada tahun 1857 alat fonautogram itu dipatenkan di Prancis. Dipatenkan. Setelah itu alat fonautogram itu dikirim lagi ke akademisi, pihak akademik di Universitas of Prancis untuk melakukan eksperimen lanjutan, yaitu bagaimana eksperimen dilakukan tentang gelombang suara. Gelombang suara pada tahun 1860 itu mereka melakukan eksperimen tentang gelombang suara. Setelah itu berhasil menemukan alat perekam pertama kalinya. Lalu Amerika mengumumkan bahwa suara kita bisa merekam lalu memutar kembali. Jadi berkat dari penemuan Edward, namanya alat tadi fonautogram itu dikembangkan lagi, kemudian melakukan eksperimen soal gelombang suara oleh Lawrence. Waktu itu ilmuwan Lawrence itu dia bekerja di Library of California, Amerika ya waktu itu. Jadi dia menemukan. Lalu alat itu ditemukan, yang lagu pertama yang dinyanyikan dan direkam itu adalah Aucher de la Lena. Aucher de la Lena itu lagu pertama yang dinyanyikan dan direkam lalu didengar kembali. Begitu. Jadi ini sejarah bagaimana seorang ilmuwan Pak Leonard menemukan alat perekam pertama kali di dunia. Akhirnya berkat dari penemuan mereka kita bisa merekam audio sekalian video seperti yang saya rekam saat ini. Ini berkat dari penemuan dari Dora. Begitu. Jadi semua penemuan terutama teknologi pengetahuan itu lahir dari alam semesta. Lahir dari setelah kita mempelajari buku, setelah kita mempelajari sesuatu di alam semesta. Itu baru berpikir lagi bagaimana kita menemukan hal baru, kita berinovasi, kita melakukan kreativitas kita. Begitu. Makanya Rocky Gerung bilang apa? Pendidikan itu tanda seseorang pernah berpikir, bukan tanda seseorang pernah belajar. Makanya kalian yang peminat baca buku, kalian yang penikmat alam semesta, penjelajah alam semesta, setelah membaca buku, setelah menjelajah alam semesta, jangan lupa berpikir. Begitu. Selamat sore.